Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan dijauhkan dari mara bahaya. Kisah ini menjadi pengingat betapa pentingnya kita untuk tetap menjaga iman dan menjadi orang yang jujur. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik. Dukun yang haus uang. Di sebuah desa yang tampak tenang dan damai, hiduplah seorang dukun bernama Raka. Ia dikenal sebagai orang yang bisa menyembuhkan penyakit, membuka aura rezeki, menolak bala, bahkan mengembalikan pasangan yang pergi. Namun semua itu hanyalah topeng untuk menutupi kenyataan. Raka adalah penipu yang memanfaatkan penderitaan orang lain demi memperkaya dirinya sendiri. Ia mempelajari cara bicara yang meyakinkan, cara membuat ruangan tampak angker, dan cara memainkan emosi agar orang-orang merasa takut dan akhirnya menyerahkan uang. Ketika ada warga datang dengan masalah, Raka langsung menciptakan cerita tentang roh jahat atau kutukan keluarga, agar mereka mau membayar mahal. Setiap hari rumahnya dipenuhi orang-orang putus asa. Raka selalu pura-pura berkonsentrasi. Mata setengah tertutup, tangannya bergerak seolah menangkap energi tak terlihat. Padahal itu hanya akting. Ia bahkan tertawa sendiri ketika berhasil menipu seseorang yang datang dengan harapan terakhir. Beberapa warga sebenarnya mulai ragu, karena semakin lama, semakin banyak yang kehilangan harta, tapi tak mendapatkan hasil apapun. Namun Raka selalu punya cara untuk memanipulasi dan menakut-nakuti mereka. Keserakahan membuatnya buta. Ia merasa tak tersentuh, seolah dunia sepenuhnya miliknya. Ia tak sadar bahwa setiap penipuan yang ia lakukan semakin menumpuk menunggu saat untuk meledak menjadi azab yang tidak bisa ia hindari. Langit desa mulai berubah muram seakan memberi peringatan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Korban terbaru. Suatu sore, seorang janda bernama Ibu Rani datang dengan langkah gemetar sambil menggendong anaknya yang sakit keras. Dokter sudah memeriksanya, tetapi tidak menemukan penyebab yang jelas. Dalam keputusasaan, ia datang kepada Raka, membawa seluruh tabungan kehidupannya. Raka melihat kesempatan besar. Dengan senyum licik, ia mengelus dagunya dan berpura-pura membaca aura sang anak. "Ini bukan penyakit biasa," katanya dengan suara dramatis. "Ada roh jahat yang mengikuti keluarga kalian. Kalau tidak dibersihkan malam ini, nyawanya bisa hilang." Ibu Rani menangis memohon agar anaknya diselamatkan. Raka justru memanfaatkannya, meminta ritual khusus yang harganya sangat mahal. Tanpa berpikir panjang, Ibu Rani menyerahkan uang itu, uang yang dikumpulkannya bertahun-tahun. Raka berjanji melakukan ritual tengah malam. Namun ketika malam tiba, ia bukannya menolong, melainkan pergi ke kota untuk makan dan minum sepuasnya. Ia bahkan tertawa keras, bangga karena berhasil menipu janda miskin yang putus asa. Keesokan harinya, kondisi anak Ibu Rani tetap sama. Ketika ia kembali menagih ritual yang dijanjikan, Raka justru mengusirnya mengatakan bahwa roh sedang marah dan menyalahkan Ibu Rani sendiri. Peristiwa ini membuat warga mulai marah. Bisik-bisik kecurigaan semakin kuat. Tanpa disadari Raka, azab yang sebenarnya mulai bergerak mendekat, mengikuti setiap langkahnya. Pertanda buruk. Malam itu angin desa bertiup aneh. Daun-daun berputar dalam pusaran kecil di depan rumah Raka. Suara seperti bisikan terdengar dari balik pepohonan. Raka awalnya mengabaikan itu, menganggapnya angin biasa. Tapi ketika ia hendak tidur, lampu rumah berkedip-kedip lalu mati total. Dalam gelap, ia mendengar suara langkah kaki menyeret, seolah ada seseorang berjalan tanpa alas, mendekat sekamarnya. Jantung Raka berdegup. Ia menyalakan lilin, namun api lilin langsung padam seketika seperti ditiup oleh sesuatu yang tak terlihat. Saat ia hendak keluar, pintu tiba-tiba menghantam dirinya hingga terpelanting. Raka terpaku, ketakutan. "Siapa di sana?" teriaknya sambil gemetar. Tak ada jawaban, hanya tawa tipis yang menggema dari sudut ruangan. Ia mencoba membaca mantra tapi lidahnya terasa kaku. Kata-kata tak keluar. Di kejauhan, gonggongan anjing terdengar panjang dan seram. Langit berawan pekat. Raka tak tahu bahwa pertanda buruk ini adalah peringatan terakhir sebelum bencana besar menimpanya. Kebohongan terbongkar. Keesokan harinya, warga berkumpul karena anak Ibu Rani semakin memburuk. Mereka mendatangi rumah Raka.
Saat pintu diketuk, Raka keluar dengan wajah marah namun warga memaksa masuk. Di dalam rumah, mereka menemukan bukti-bukti penipuannya. Sesajen palsu, jimat buatan pabrik, catatan pembayaran tinggi milik orang-orang miskin, hingga uang hasil tipuan yang disembunyikan di bawah lantai kayu. Warga terpukul lalu marah. Raka panik dan mencoba berbohong. "Itu semua bagian dari ritual," serunya. Tapi tak ada yang percaya. Ibu Rani menangis melihat uang tabungannya terselip di antara tumpukan benda palsu. Warga membawa Raka ke balai desa untuk dimintai pertanggungjawaban. Namun sebelum keputusan dibuat, hal aneh terjadi. Raka tiba-tiba menjerit dan memegang kepalanya, seperti mendengar suara-suara yang tak didengar orang lain. Ia berteriak bahwa ada sosok hitam mengikuti dirinya. Warga saling berpandangan, tak mengerti. Mereka tak tahu azab itu baru saja mulai. Teror dari dunia tak terlihat. Sejak hari itu, Raka berubah seperti orang gila. Ia seling berlari ketakutan, menutup telinganya, dan berbicara sendiri. Saat malam tiba, ia tak lagi tidur. Setiap menutup mata, ia melihat bayangan Ibu Rani, klien-klien yang ia tipu, dan wajah-wajah kecewa orang-orang yang pernah dirugikannya. Namun yang paling sering muncul adalah sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala, menatapnya tanpa berkedip. Di desa, orang-orang mulai menjauhinya. Suaranya terdengar menjerit setiap malam, memanggil-manggil nama yang tak ada. Suatu malam, Raka berlari ke sungai sambil berteriak bahwa roh-roh hendak menenggelamkannya. Namun tak ada apapun di sana. Ia mulai kehilangan kendali atas dirinya. Tangannya gemetar, tubuhnya kurus, matanya cekung seperti tak pernah tidur. Azab itu datang bukan dari luar, melainkan dari rasa bersalah yang berubah menjadi teror batin tak berkesudahan. Raka tak mampu melawannya. Azab menimpa tubuhnya. Raka kini jarang makan, tubuhnya semakin lemah. Setiap menyentuh air, kulitnya terasa panas seperti terbakar. Luka-luka aneh muncul di tangan dan kakinya, seakan ada sesuatu yang mencakar dari dalam. Ia pergi ke puskesmas, tetapi dokter tidak menemukan penyakit apapun. Luka itu seperti muncul sendiri tanpa sebab. Malam berikutnya, kondisi makin memburuk. Raka merasakan tubuhnya berat, nafasnya sesak, dan setiap sudut rumah seolah dipenuhi bisikan. Ia mencoba membaca mantra palsu yang dulu sering ia gunakan untuk menipu orang. Tetapi kini tidak ada efek. Justru suara tawa misterius memenuhi ruangan, membuatnya berteriak dan hampir pingsan. Azab itu semakin nyata. Setiap kebohongan yang pernah ia lakukan seperti balik menghantam dirinya. Raka akhirnya sadar bahwa semua ini adalah balasan dari perbuatannya. Namun penyesalan sudah terlambat. Bayangan hitam yang mengikutinya kini semakin dekat dan tak membiarkannya tenang sedetik pun. Malam paling mencekam. Di malam yang sunyi, hujan turun deras disertai kilat. Rumah Raka bergetar seolah dihantam angin besar. Raka berusaha bersembunyi di bawah meja. Namun sosok hitam itu muncul lagi, lebih jelas daripada sebelumnya. Wujudnya tinggi, kurus, dan wajahnya seperti tertutup kabut gelap. "Aku datang untuk menagih." Suara itu bergema keras, tapi hanya Raka yang mendengarnya. Raka memohon ampun sambil menangis, tubuhnya bergetar hebat. Namun sosok itu semakin mendekat, menatap tepat ke matanya. Raka merasakan dadanya sesak seperti ada tangan tak terlihat yang meremas jantungnya. Tetangga mendengar teriakan panjang dari rumah Raka, lalu tiba-tiba hening. Ketika mereka datang dan membuka pintu, mereka menemukan Raka tergeletak tak sadarkan diri. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat penuh ketakutan, seolah menyaksikan sesuatu yang amat mengerikan sebelum pingsan. Akhir sang penipu. Raka akhirnya ditemukan dalam keadaan tidak lagi berbahaya, tetapi ia kehilangan akal sehatnya. Ia hanya bisa menatap kosong, bergumam ketakutan, dan berulang kali meminta maaf kepada semua orang yang pernah ia rugikan. Warga merasa iba, namun itu adalah pelajaran besar bagi desa. Mereka bersepakat menutup rumah Raka dan menjadikannya tempat peringatan agar tidak lagi percaya pada dukun palsu. Ibu Rani mendapat bantuan dari warga.
dan anaknya pulih setelah mendapat perawatan medis yang benar. Sementara Raka setiap malam masih mendengar suara-suara yang tak dapat dijelaskan. Ia hidup dalam ketakutan abadi, dihantui bayangan hitam yang tak pernah pergi. Azab itu bukan hanya menghantam tubuhnya, tetapi juga jiwanya, mengingatkan bahwa kejahatan pasti kembali pada pelakunya. Begitulah nasib seorang dukun penipu yang memanfaatkan kesusahan orang lain. Pada akhirnya kebenaran selalu menang dan kebohongan pasti menerima balasannya.